Sekali lagi saya bilang, Agus Fauzan TNI, Iwan Sukoco TNI, Paulu Rossi TNI. Nah ini yang menurut saya tanpa disadari, ini bahaya buat citra, buat reputasi institusi yang namanya TNI. Jadi jangan gara-gara wasit, kebetulan wasit yang nakal, wasit yang gak kapok-kapok, wasit yang seolah-olah punya kekebalan, lalu citra TNI menjadi rusak. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Sebenarnya agak males sih mengulang-ulang membahas, mengupas tentang wasit di Liga Indonesia ini, terutama di Liga 1. Karena sebelumnya juga pernah saya bahas di konten sebelumnya, apalagi tentang wasit Agus Fauzan yang belakangan hari ini kembali viral, kembali namanya menjadi headline karena kepemimpinannya dalam pertandingan Persebaya lawan Madura United. Dan saya sendiri sudah bahas tentang Agus Fauzan di konten sebelumnya. Ketika itu saya memberikan sarkasme kepada Agus Fauzan bahwa wasit Agus Fauzan memiliki laws of the game-nya sendiri. Waktu itu pertandingan antara Persib Bandung lawan Borneo. Nah, hari-hari ini, belakangan hari ini Agus Fauzan kembali jadi headline karena pertandingan antara Persebaya Madura United. Ada pelanggaran di area penalti. Syamsul Arief Munif dilanggar dengan jelas oleh Fahrudin. Tapi wasit Agus Fauzan yang berdiri dekat sekali, berjarak 2 meter dari kejadian, membiarkan kejadian itu play on gesturnya dan tidak memberikan penalti bagi Persebaya. Jelas ini menimbulkan pertanyaan besar, kenapa Agus Fauzan bisa membiarkan pelanggaran seperti itu tidak penalti. Jadi kalau bicara seperti itu, karena tadi saya bilang bosan, sesuatu yang berulang-ulang dan pelakunya masih sosok wasit yang sama, saya mau bilang seperti ini aja. Jadi mungkin berarti kan Agus Fauzan tidak kapok-kapok, tidak jerak-jerak. Artinya mungkin prediksi saya Agus Fauzan ini punya kekebalan tersendiri. Ya kan biasanya kekebalan itu kekebalan diplomatik gitu ya. Kalau ini Agus Fauzan punya kekebalan tersendiri, itu prediksi saya. Kenapa? Karena kalau kita lihat juga bagaimana komite wasit yang dipimpin oleh Exco Ahmad Riyad dalam merespon situasi, merespon kontroversialnya wasit di Liga 1 maupun di Liga 2 dan Liga 3 sebagai turunannya, kadang kan responnya normatif. Respon-responnya menurut saya sih naif lah. Bahwa mereka sudah memilih wasit dengan objektif dan segala macam. Jadi akhirnya saya memprediksi bahwa wasit-wasit tertentu seolah-olah punya kekebalan. Nggak kapok-kapok. Akhirnya kesalahan yang sama terulang-ulang. Jadi kalau seperti itu maka menurut saya nggak perlu tuh dalam kasus pertandingan seperti Persebaya dan Madura United. Jadi siapapun, tim manapun, apalagi ini sudah pekan-pekan akhir, kalau menghadapi situasi seperti itu, nggak perlu protes, nggak perlu didorong-dorong wasit, nggak perlu dikerubuti. Kerubutinya dengan cara lain, ditepuk tangani aja, kasih tepuk tangan. Menurut saya sih sekarang waktunya untuk tidak merespon keputusan-keputusan kontroversial wasit dengan mengerubuti, dengan memprotes dengan keras, karena nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya saya bilang. Mereka nggak kapok-kapok, mereka seolah-olah punya kekebalan, jadi mendingan kasih tepuk tangan sarkasme. Tepuk tangan sarkastis, kasih tepuk tangan aja semua pemain, satu tim tepuk tangan gitu loh. Menurut saya seperti itu, karena ini persoalan integriti, persoalan rasa malu. Udah nggak punya rasa malu lagi, telanjang gitu loh permainannya gitu loh. Jadi apa yang selama ini jadi rahasia umum, dugaan pengaturan skor, menggunakan wasit sebagai aktor itu makin mengarahkan mengarahkan kecenderungan itu makin kuat gitu. Gitu loh. Apalagi itu tadi saya bilang respon komite wasitnya kan hanya seperti itu, normatif. Kalau milih wasit objektif katanya kan gitu. Lalu responnya akan diberi sanksi, Agus Fauzan akan diberi sanksi. Buat saya memberi sanksi ngurus wasit nakal seperti Agus Fauzan itu gampang. Gampang ngurus wasit yang nakal-nakal itu gampang. Yang susah, yang menjadi akar masalah sebetulnya adalah
membereskan yang ngurus wasit. Jadi bukan cuma wasit nakalnya saja yang diberesi, tapi yang ngurus wasitnya juga diberesi. Itu menurut saya sih tantangan utama dari persepak bolaan kita. Yang ngurus wasitnya diberesi. Karena kalau memberi sanksi, mengurus, menindak wasit nakal gampang. Terus terang aja. Dan lucunya ini ada yang mungkin tidak disadari oleh banyak pihak. Wasit-wasit seperti Agus Fauzan ini kebetulan dari institusi TNI. Nah ini yang menurut saya sih akan jadi kurang elok, akan jadi kurang baik bagi entitas atau institusi TNI. Agus Fauzan dari TNI, Iwan Sukoco TNI, Faulu Rossi TNI, dan wasit-wasit ini yang saya sebut seringkali dalam kepemimpinannya, keputusannya juga banyak yang kontroversi. Sekali lagi saya bilang, Agus Fauzan TNI, Iwan Sukoco TNI, Faulu Rossi TNI. Nah ini yang menurut saya tanpa disadari, ini bahaya buat citra, buat reputasi institusi yang namanya TNI. Jadi jangan gara-gara wasit, kebetulan wasit yang nakal, wasit yang gak kapok-kapok, wasit yang seolah-olah punya kekebalan, lalu citra TNI menjadi rusak. Nah itu yang sebetulnya harus disadari. Dan kebetulan ini mereka-mereka yang terutama Agus Fauzan itu dari latar belakang atau background sebagai seorang TNI. Jadi buat saya sekarang netizen viral, netizen protes. Tapi yang perlu kita tunggu adalah protes dari stakeholder bola. Dalam hal ini football family. Dalam ini para klub-klub. Harus berani. Kalau mereka cuma sekadarnya seperti itu maka nggak akan ada perubahan. Karena seperti saya bilang tadi, ngurus, menindak, memberi sanksi, ngatasin wasit nakal sih gampang. Tapi problem utamanya adalah kita memberesi yang ngurus wasit. Jadi persoalannya kita harus memberesi yang ngurus wasit. Dan kita tahu semua adanya di mana mereka. Itu saja. Pesan saya, ulasan saya tentang kasus Agus Fauzan yang kembali menimbulkan keputusan kontroversial dalam pertandingan Persebaya lawan Madura United. Sekali lagi saya ingatkan, jadi solusi bukan polusi sepak bola dan tetap digocek Bung Toel.